A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Siap. Alhamdulillah. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik pemirsa, tentunya kita semua berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali silaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Bu, sayang sama anak gak? Anak sayang sama ibu gak? Nah itu dia, yang namanya anak itu pasti normalnya, kodratnya pasti sayang sama ibu. Kenapa? Kalaupun dia gak sayang, dia wajib sayang sama ibunya, terutama yang melahirkan, mengurus dan juga membesarkannya. Setuju gak Bu? Makanya tema kita kali ini adalah khusus bagi para ibu ya. Baik ibu yang melahirkan maupun ibu yang mengasuh ya. Kan gak semuanya, ada yang orang tua langsung, ada juga orang tua sambung, ada juga orang tua asuh. Betul apa betul? Tema kita adalah ibu sang malaikat tanpa sayap. Setuju Bu? Nah untuk membahas tema ini sudah hadir guru-guru kita ya. Hadir ada Ustazah Syifa Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang David sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Baik sebelah Ustazah sudah ada Ustadz Wawan Arwani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah seorang pimpinan di Pondok Pesantren di Pandeglang ya? Iya. Namanya apa Kiai? Kistos Mustaqim. Apa? Kistos Mustaqim. Kistos Mustaqim, Masya Allah, jauh-jauh dari Pandeglang untuk sampai ke sini ya. Subhanallah, diberikan keberkahan untuk Kiai. Amin. Amin. Muhammad. Sebelah Kiai Wawan Arwani sudah ada Ustadz Ridwan Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Jakarta Barat ini Bu, bener ya Kiai ya? Abang Jakarta. Abang Jakarta. Bang David maksudnya. Assalamualaikum, terima kasih banyak para guru Kiai yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di Cahaya Hati Indonesia. Nah buat pemirsa, untuk membahas tema ini saya akan ajak Anda dan kita semua yang hadir di sini di Masjid Husnul Khotimah yang ada di Jatisari. Kita saksikan tayangan berikut ini. Sambil memegang poster, Enik Ekawati, warga Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Jawa Timur ini menawarkan ginjalnya di trotoar Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kebonsari. Karena aksi nekatnya, janda 3 anak ini diamankan Satpol PP Kabupaten Tuban yang langsung membawanya ke Dinas Sosial. Enik mengaku nekat berencana menjual ginjal demi membantu anaknya yang terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Sejak 5 bulan terakhir, anak Enik terlilit hutang pinjol karena main judi online dan tertipu investasi bodong. Mboten enten solusi malih Mas, kalau jual rumah mboten enten sing purun numbas ya alasane niku. Terus saya alasane dijual terus ibunya mau kemana? Kasih wonten juga terus sing terpaksa kula mboten enten pilihan malih. Kasat Pol PP Tuban menjelaskan akan membantu warga yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial dengan membawanya ke Dinas Sosial untuk mencari solusi terbaik. Saat ini Enik masih dalam penanganan Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Tuban untuk diberikan konseling dan dicarikan solusi atas permasalahannya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Nggak kuat saya Bu. Ibu itu nggak cuman ginjal, nyawa juga dikasih buat anaknya. Untuk itu mari kita sama-sama kita simak tanggapan para guru-guru kita. Silakan Kiai. Ustazah, fadal. Ustazah silakan fadal. Ya, terima kasih Mas David, Ibu, Bapak, jamaah sekalian Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
betapa tayangan tadi menjadi pelajaran penting buat kita. Apa pelajarannya? Yang pertama, bahwa ada sosok malaikat tak bersayap. Ada sosok bidadari bumi yang ternyata selama ini sering tidak kita sadari kehadirannya, yaitu sosok seorang ibu. Jadi banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bagaimana mulianya kedudukan seorang perempuan. Perempuan Allah kasih salah satunya rahim. Rahim itu maknanya kasih sayang. Laki-laki, bapak-bapak nggak punya rahim ya Pak ya, tapi ibu-ibu punya. Inilah kenapa ibu-ibu ketika mengurus anak rasa kasih sayangnya lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Bukan berarti bapak-bapak tidak punya rasa kasih sayang, punya. Tetapi kalau diukur secara ukuran siapa yang lebih besar, maka jawabannya adalah ibu-ibu. Tidak usah dari jual ginjal dulu. Tadi kita lihat di jalanan dia menuliskan satu tulisan, saya jual ginjal untuk membayar hutang anaknya. Gak usah ke permasalahan ginjal, karena ginjal ini adalah masalah paling akhir dan sering dijadikan candaan. Kita kalau sudah terlilit hutang, gak punya uang, hidup susah, pasti omongan kita udah deh jual ginjal aja. Ya betul gak? Hati-hati ibu bapak sekalian, punya ginjal satu itu tidak enak. Jadi kalau ngomong itu harus difilter, jangan sampai jadi doa. Saya punya mertua, Mas David, Ustadz, belum lama 2 bulan yang lalu habis operasi pengangkatan ginjal. Jadi sekarang hidup dengan 1 ginjal. Nah ternyata setelah diangkat ginjalnya yang 1 dan hanya tersisa 1 saja, itu hidupnya berbeda dengan yang lalu. Gak bisa kemana-mana, lebih jauh lagi, gak boleh kecapean dan lain sebagainya. Maka yang pertama, jangan menjadikan sesuatu itu akhirnya jadi doa. Jangan sampai Allah cabut ginjal yang sudah Allah berikan untuk kesehatan kita. Yang kedua, perempuan punya rahim kasih sayang, diantaranya adalah bisa dilihat sekarang dari ketika memberi makanan anaknya. Ibu-ibu kalau masak buat anak sama suami, yang didahulukan diri kita apa anak kita Bu? Anak. Ditanya sama anaknya, mama sudah makan belum? Jawabannya, sudah, padahal perutnya bunyi dari tadi. Kriuk, 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 kriuk. Ini nahan lapar yang diutamakan anaknya. Ketika anaknya pengen nambah dan kita punya bagian, dikasih atau tidak? Dikasih. Saya pengen tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak lagi makan enak, anak minta, dikasih apa enggak? Enggak. Itu bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu apapun dikasih, termasuk ginjal. Nah ginjal itu udah hal yang paling krusial, paling inti sekali. Dari mulai makanan, minuman, kasih sayang dan lain sebagainya. Kalau ada yang bisa dikasih kata seorang ibu, sekalipun nyawa saya itu saya kasih. Itu adalah janji seorang ibu kepada anaknya. Maka kita belajar lagi dari kisah kemarin Cianjur yang baru dilanda gempa. Kita doakan, ya kita fatihahkan, mudah-mudahan yang menjadi korban husnul khotimah. Amin. Banyak amin. kisah-kisah viti-viti Mas David yang viral. Di antaranya adalah bagaimana kisah perjuangan seorang ibu yang melindungi anaknya. Anaknya selamat, ibunya wafat. Bahkan ditemukan satu video penemuan seorang ibu yang bentuknya seperti sujud, padahal di dalam sujudnya itu sedang melindungi anak balitanya yang selamat, ibunya meninggal tertimpa reruntuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebanyak apapun uang kita, setinggi jabatan apapun yang kita raih, sehebat apapun diri kita, tidak akan bisa membalas jasa seorang ibu yang diberikan kepada anaknya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Lanjutnya kita dengarkan dari Kiai Wawan Arwani. Silakan Pak Kiai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, kita dihadapkan pada satu fenomena kesusahan, pada satu fenomena penderitaan, di mana setiap orang berpotensi untuk melakukan segala hal, apapun dia akan tempuh. Satu pelajaran yang paling penting dari peristiwa yang kita saksikan tadi adalah bagaimana seorang ibu yang mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Karena naluri seorang ibu bukan saja dia akan ungkapkan melalui pemenuhan kebutuhan lahiriah, tapi juga yang terpenting adalah kebutuhan batiniah.
bagaimana Khadijah Al-Kubra berkorban, mengorbankan segalanya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sederet nama-nama wanita luar biasa dedikasinya untuk dalam rangka mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keimanannya, mengungkapkan ketulusannya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang ibu saya teringat sebuah ungkapan, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apa makna? Menjadi seorang ibu akan menjadi contoh utama. Madrasatul ula. Contoh utama, cermin seorang manusia, seorang sosok yang tergambar dirinya adalah makhluk calon penghuni surga. Kita bisa bayangkan seandainya pengorbanannya itu diungkapkan kepada anak-anaknya untuk supaya anak-anaknya mengerti dan memahami tentang hakikat kehidupan. Inspirasi utama lahir dari setiap generasi, dari seorang ungkapan bijaksana seorang ibu. Saya tidak percaya kalau anak harus tumbuh, sukses, dibesarkan karena finansial, karena ekonomi. Tidak. Sebenarnya yang menginspirasi anak adalah ketika ibu menjadi cermin surga bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita terinspirasi oleh semua ibu-ibu yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Wawan Arwani. Selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Ridwan Husein. Silakan Ustadz Fathul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih ibu sepanjang masa. Betul nggak Bu? Kasih anak sepanjang gala. Jadi ungkapan ini berkenaan tepat banget itu dengan video yang tadi ya Bu ya, bahwasanya ibu yang dari awal ketika kita dilahirkan ibu dalam keadaan susah, bahkan baru-baru ibu mengandung itu kan biasanya ada morning sick, sakit pagi hari, betul nggak Bu? Wah, betul Bu. Pagi-pagi ngidam muntah, itu hamil baru-baru. Belum kalau berjalan 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan. Ibu mau tidur susah, betul gak Bu? Tidur miring ke kanan, gak enak ke kiri, gak enak mau tengkurap. Takut mau celentang, gak bisa ngap-ngapan ya kan? Ibu kasih sayang ibu sepanjang masa. Sampai saking begitu sayangnya ibu kepada anaknya, anaknya dalam kondisi susah. Apalagi ini jauh banget menyimpang nih. Apa? Gara-gara main judi online, gara-gara perbuatan maksiat, timbul hutang. Akhirnya ibu begitu rela mau menjual ginjalnya. Artinya apa? Ibu dalam kondisi apapun, pasti ibu akan senantiasa melindungi, membela anak-anaknya. Kalau melihat dari pandangan para alim ulama, sebenarnya kalau menjual ginjal ini nggak boleh Bu ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuaijiri, ulama mazhab Syafi'i mengatakan, la yajuzu bai'ul adwa awil juz'am minal insan qoblal mauti wa ba'dahu. Tidak boleh menjual anggota tubuh kita, anggota tubuh manusia, baik seluruh atau sebagian. Kan kalau ginjal berarti sebagian. Qoblal mauti au ba'dahu, baik sebelum meninggal dunia maupun sesudah meninggal dunia. Artinya apa? Sepanjang hidup manusia maupun sesudah matinya tidak boleh menjual anggota tubuh, termasuk menjual ginjal. Tapi ibu tadi karena saking sayang kepada anaknya, saking begitu sayang, dia sampai mau menjual ginjalnya. Artinya apa? Bahwasanya
kasih ibu sepanjang masa. Kita doakan para ibu termasuk ibu-ibu yang ada di sini dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang David. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak para guru, Ustazah Sifa, Ustaz Kiai Wawan dan juga Ustadz Ridwan. Nanti kita akan sama-sama ngaji ya Bu ya. Ya, setelah tadi kita dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai VT yang kita saksikan tadi ya. Jadi yang namanya kasih sayang ibu itu insya Allah tidak tergantikan. Tugasnya anak apa? Berbakti pada orang tua. Bagaimanapun ya kondisi ibu, wajib kita untuk mengurus orang tua dan menjaga orang tua, khususnya ibu kita. Baik, kita ngaji tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.